bersama dengan Pak Herman, Pak Herman yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, Roy Panji CS betul-betul hari ini sangat ketakutan, terpojok. Dalam situasi seperti ini, apapun dia akan lakukan. Sebab dia seperti orang yang lagi hanyut di dalam lampung, dikiranya itu akar yang besar. Dan pada akhirnya dia bergelantungan semua di situ dan akhirnya hanyut juga. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pada hari ini riuh di depan Mabes Polri, bagaimana mereka semua bergantian berteriak seolah-olah bahwa ijazah yang dia temukan di KPU itu memberikan legitimasi yang kuat bahwa ijazah Pak Jokowi betul-betul palsu. Bahkan berupaya membawa-bawa pernyataan daripada Pak Susno Duwaji di dalam press konferensinya yang merengek agar dihentikan proses pentersangkaan atau proses yang berjalan di Polda Metro Jaya. Dia sangat berharap kasus ini di SP3-kan, sahabat. Nah, ini coba kita lihat bagaimana nyanyiannya Panci di depan Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah tidak akan mengulangi tadi statement-statement yang pertama-tama sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin selaku koordinator non-litigasi dari kami. Kemudian ada juga Pak Rizal Fadilah, juga sebelumnya tadi ada Pak Azam ya, yang sudah menyampaikan surat. Dan kami setelah surat itu diterima, kami melakukan konferensi pers ini. Ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi disebut-sebut oleh Pak Kosinudin, apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi, dengan Pak Michael Sinaga. Ya, kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gajah Mada. Yang terakhir lucunya, oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu dibuat miring. Tidak miring, apa dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan plat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Barreskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman, Jokowi's Paper, dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi itu yang paling penting, 99,9% ijazahnya adalah palsu. Dengan demikian,
maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim, ya, Pak Susno Duaji, dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman, yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Surat itu tadi yang diberikan. Dan ini saya tambahkan sedikit ya. Alhamdulillah saya barusan saja hari Jumat yang lalu dari kota Solo. Solo itu kota tempat, dan di Solo itu kami berada di Kertopuran, daerah tempat, dan kami berada di Gedung Umat Islam ya, itu gedung yang sangat bersejarah, perkembangan Islam dekat Keraton Surakarta di Ningrat ya, di kawasan Baluarti. Kami mengadakan bedah buku, diikuti oleh ratusan orang, ada sekitar hampir 300 orang, dan sukses. Dan di kota Solo yang kami tadinya khawatir, wah jangan-jangan kami menang penolakan, tidak sama sekali. Justru di sana masyarakat mengeluhkan, mulai dari saya turun di bandara ya, sampai dengan kemudian kami makan sate ya di satu tempat ya, itu semua masyarakat mengeluhkan, bahkan masyarakat minta tanda tangan, minta bukunya kemudian ditandatangani lagi dan lain sebagainya. Dari Solo perjalanan saya jalan darat ke Malang. Alhamdulillah di tengah jalan ketika kami melakukan sholat zuhur, ketika kami berhenti sholat asar, dan hampir sampai di kota Malang kami berhenti di rest area di masjid. Masyarakat rata-rata itu menunggu ya hasil ini, dan mereka melakukan apresiasi dan mereka menyampaikan salam kepada semua teman-teman tim hukum ya. Karena waktu itu saya hanya bersama Dr. Tifa dan saya bersama Pak Refli Harun, juga bersama teman yang lain. Ada satu teman lain lagi. Alhamdulillahnya saya Malang. Kenapa saya ini penting ya? Malang malam sebelum kami datang, kami mendapat kabar bahwa sekelompok orang melakukan persekusi. Sekelompok gerombolan orang melakukan, padahal itu adalah ceramah keagamaan yang tadinya dilaksanakan oleh Gus Nur. Kemudian ada Gus Raimon, ada juga Gus Arif. Itu dibubarkan. Mereka lupa sekali lagi bahwa yang namanya dokumen ijazah, ini berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa itu adalah dokumen analog yang dikeluarkan oleh UGM. Dan ketika UGM sudah bicara bahwa itu asli, ya maka selesai. Dibawa kemanapun pasti akan kalah. Oleh karena itu sekali lagi, apapun yang disampaikan Panci, saya sangat berharap Polda Metro Jaya tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Sekali lagi, domain persoalan ini lama atau tidak, Panci semakin berulah atau bagaimana ke depannya, itu sangat ditentukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi silakan Polda Metro Jaya kalau mau main-main. Kita akan kawal terus kasus ini, sebab ini bukan lagi kasus personality antara Pak Jokowi dengan Panci CS, tetapi ini soal stabilitas keamanan bangsa kita, karena kita tahu rombongan ini siapa-siapa di belakangnya. Kita sudah dipertontonkan ada XXHTI, ada XXFPI yang kesemuanya ini sangat mengancam keberlangsungan NKRI. Oleh karena itu mestinya polisi ketika sudah menemukan bukti, data, fakta, jangan lagi mengulur-ulur waktu.